pemeriksaan saya dengan bidan ini ya Bu ya. Hari ini saya dengan Sia di Polda Pidana dan akan melakukan pemeriksaan dengan Ibu. Kalau boleh saya tahu Bu, ada yang bisa saya bantu Ibu? Saya mau memeriksa. Baik, Ibu mau periksa kehamilan. Oke, sebelumnya dengan Ibu siapa Bu namanya Bu? Ibu Angel. Baik Ibu Angel, baru pertama kali periksa ke saya? Ke sini baru pertama kali Bu? Oke baik. Karena Ibu baru pertama kali periksa, jadi nanti tahapannya akan saya lakukan anamnesa ya Bu ya, anamnesa tanya jawab. Kemudian nanti akan saya lakukan pemeriksaan fisik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Termasuk nanti saya periksa payudaranya. Jadi nanti BH-nya dibuka ya Bu ya. Terus nanti saya juga akan melakukan pemeriksaan pada daerah kewanitaan Ibu. Saya akan periksa vaginanya. Gunanya adalah untuk memeriksa Ibu jalan lahirnya itu apakah aman, bisa dilewati bayi atau ada masalah-masalah lain. Termasuk juga nanti anusnya seperti itu Bu. Jadi nanti ada sedikit buka-bukaan. Bagaimana, apakah Ibu bersedia? Baik, Ibu bersedia ya Bu ya. Baik Ibu, sebelumnya Ibu Angel, sebelum saya pemeriksaan saya ingin tahu nih Bu, apakah saat ini Ibu Angel merasa sakit kepala yang hebat di belakang kepala sini Bu? Enggak. Atau Ibu sekarang kalau melihat saya, pandangan matanya berbayang melihat saya? Ibu jelas melihat saya? Oke. Ada rasa mual, kena begitu Bu? Sudah enggak. Ada nyeri ulu hati Bu? Enggak ada. Ibu tampaknya hamilnya sudah besar ya. Oke. Sudah merasakan gerak bayinya? Oke. Hari ini bayinya bergerak? Coba dipegang sebentar. Merasa bergerak ya? Gerak ya. Oke, baik. Kemudian perutnya saat ini sedang merasa sakit atau nyeri yang hebat, kontraksi yang hebat Ibu? Enggak juga ya. Oke, baik. Kemudian saat ini Ibu tidak sedang mengeluarkan darah kan dari vaginanya Ibu? Maaf, enggak ya? Atau mungkin keluar air-air? Enggak ya? Oke, Ibu coba lihat tangan Ibu sama kakinya Ibu ya. Tidak bengkak ya Ibu ya? Enggak, sama enggak pernah bengkak ya. Oke, baik Ibu, terima kasih. Artinya Ibu saat ini dalam kondisi tidak sedang dalam gawat darurat ya. Jadi saya lakukan pemeriksaan lebih lanjut ya Bu ya. Namanya Ibu Angel, usia berapa Ibu Angel? 25. Ibu pekerjaannya apa sekarang? Apakah Ibu sebagai karyawan atau sebagai ibu rumah tangga biasa? Sebagai karyawan ya. Ibu kerja di mana Ibu? Di Fatmawati. Apakah itu di sebuah perkantoran yang harus berdiri terus atau pada saat itu kerja atau pekerjaannya banyak menggunakan fisik Ibu? Contohnya seperti apa Ibu? Ibu sedang bekerja apa? Takutnya nanti Ibu misalnya nih sebagai SPG kan berdiri terus ya, itu kan nanti juga mengganggu kehamilan. Atau Ibu kerjanya cuma di aja? Ibu resepsionis ya, oke. Belum dapat cuti Ibu ya? Belum, tapi oke, Ibu resepsionis ya. Baik. Kemudian Ibu pendidikan terakhirnya apa Ibu? SMA. Agamanya Ibu Islam ya? Oke, Ibu suku bangsanya dari mana Bu? Jawa, Sunda, Batak, Jawa ya. Alamat Ibu, rumah Ibu di mana Ibu? Di Oke. Ya. Alamat kantor Ibu tadi di Fatmawati ya Bu ya? Oke, nomor telepon Ibu ya. Kita lanjut ke nama suami ya Bu ya. Nama suami Ibu siapa Bu? Mohon maaf. Bapak Ismail. Usianya berapa Ibu? Bapak Ismailnya? 28. Pekerjaannya apa Ibu? Karyawan swasta juga. Oke. Agamanya Islam ya Bu ya? Pendidikan terakhirnya apa Ibu? Suku bangsanya apa Ibu? Orang Jawa. Tinggal satu rumah ya Bu ya? Ya, alamatnya tersudah. Baik Ibu. Ibu apa keluhannya hari ini? Sering kencing. Kira-kira kalau perhitungan Ibu sudah berapa bulan Ibu? Mungkin udah 5 bulan. 5 bulan. Ibu sudah mulai sering kencing? Oke. Selain sering kencing apa lagi Ibu? Suka gatal nggak di tangan kiri pahanya?
sudah mulai perutnya sudah mulai besar ya. Jadi kalau kerja pakai seragam atau pakai baju biasa? Pakai seragam. Apakah seragamnya muat atau bagaimana sekarang Bu? Selain sering kencing, bagaimana Bu untuk pola makan? Apakah sudah? Sudah berapa lama Bu sering kencing? Udah seminggu. Sudah seminggu ya Bu ya? Sering kencingnya nyeri nggak? Suka habis kencing terus pengen pipis lagi nggak? Enggak ya, nggak ada nyeri, nggak ada ya. Kemudian nggak ada rasa gatal kan Bu di kemaluannya? Ibu Angel ini kehamilan yang keberapa? Pertama. Ibu masih ingat nggak haid terakhir bulan apa? Terakhir bulan Januari. Tanggalnya masih ingat Bu? Tanggal 27 itu ibu baru dapat haid atau sudah bisa? Baru dapat haid, baru keluar haidnya. Februari haid belum? Udah enggak ya? Maret udah enggak ya? Sekarang ya. Ibu kalau haid kemarin sebelum hamil ya, pas pada saat haid itu haidnya rutin tanggal 27. Selalu setiap bulan tanggal 27 ya. Maju majunya berapa hari? Majunya berapa hari kira-kira Ibu? Sehari 2 hari ya. Itu artinya Ibu setiap bulan teratur ya? Iya, siklusnya teratur ya Bu ya. 28 sampai 30 hari ya Bu ya, semuanya. Ibu kira-kira ingat nggak ini kapan pertama kali bergerak janinnya? Bulan berapa? Ibu mulai merasa janin saya bergerak masih pas 4 bulan ya, mungkin sekitar bulan Mei kemarin ya Bu ya. Puasa kamu dulu puasa nggak? Nah, kita mulai merasa ya janinnya gerak-gerak ya bulan Mei ya. Bapak kan bayi sudah mulai bergerak ya Bu. Geraknya aktif nggak Bu? Setiap hari itu ada nggak kira-kira lebih dari 10 kali? Ada ya Bu ya. Oke, baik. Ibu selama hamil ini apakah Ibu mengkonsumsi jamu atau obat-obatan lain mungkin? Hanya dari dokter. Selama hamil ini pernah sakit nggak Bu? Pusing, flu atau suka minum obat dari luar? Imunisasi tetenya Bu, waktu caten imunisasi nggak? Imunisasi tete, tetanus caten dilakukan ya. Terus kemudian hamil ini berapa kali Bu imunisasi tete? Sudah 2 kali ya. Itu termasuk caten kemarin? Itu termasuk catennya ya. Gimana ibunya kan hamil pertama ya Bu ya? Suka merasa khawatir itu nggak sih? Tadi hamil itu kenapa? Ya, ada rasa khawatir nggak? Ibu kok juga ada khawatir karena apa? Takut nggak bisa normal ya. Apa langsung aja ya kan dari yang pertama ya. Terus saya belum jawab. Oke baik, berarti ini Ibu hamil anak pertama ya. Sebelumnya mohon maaf pernah nggak kuburan? Belum pernah ya. Tapi hamil anak pertama ya. Baik Ibu. Bu, selama hamil ini ya dari bulan Januari sampai sekarang bulan Juli itu apakah Ibu pernah sakit? Nggak pernah sakit apa ya Bu? Pernah dirawat apa tidak? Tidak pernah. Oke. Kalau begitu Bu, sebelum hamil ini Ibu pernah punya riwayat hipertensi? Ibu punya hipertensi ya? Usia berapa tahun waktu itu punya hipertensi? 20 tahun. Ibu rajin kontrolnya untuk hipertensinya. Oke. Kenapa kata dokternya Bu? Masih muda udah kena hipertensi. Bawaan dari keluarga. Oke. Tapi Ibu rajin tiap hari minum obatnya. Oke. Berarti selama hamil ini apakah Ibu sudah pernah datang ke dokter penyakit dalamnya terkait hipertensi? Belum pernah ya? Iya, tidak apa-apa.
selama hamil itu sebelum kontrol ke saya, kontrol ke siapa Bu? Nah, apakah tensinya juga tinggi? Normal ya. Oke, baik. Tapi karena ibu punya riwayat, nggak apa-apa ya. Saya tulisnya punya riwayat hipertensi ya. Oke, selain itu ibu punya diabetes nggak? Nggak ada. Kalau bukan hipertensi ya, bagaimana dengan jantungnya Bu? Kata dokternya aman nggak jantungnya? Aman ya. Punya TBC ibu paru-paru? Nggak ada ya. Infeksi TBC paru-paru. Asma punya Ibu sudah pernah periksa hemoglobin nggak untuk anemia? Sudah. Aneminya bagaimana Bu? Apakah ada anemia apa tidak? Nggak ada ya. Pernah periksa apa itu Bu namanya penyakit Wolframnya? Ada? Nggak. Hepatitis tidak ada ya Bu? Jadi anemia tidak ada ya? Baik, mohon izin Bu, ada nggak riwayat penyakit menular seksual? Atau sifilis, gonore, HIV/AIDS, gitu ya Bu ya. Ibu punya piaraan kucing di rumah? Punya. Sampai sekarang masih piara kucing? Oke. Ibu sudah pernah periksa tokso? Belum pernah ya. Tapi ibu periksa selalu piara hewan ya? Udah lama? Berapa tahun periksa hewan? Baru 2 tahun. Kemudian ibu di dalam keluarga ibu tadi ada riwayat penyakit hipertensi ya. Yang pernah hipertensi siapa itu? Ibu saya. Ibunya. Selain hipertensi jantung ada bu? Asma, diabetes, ya. Oke. Dalam keluarga ibu ada nggak yang ibu punya riwayat kehamilan kembar? Tidak ada ya. Ibu, selanjutnya saya mau menanyakan tentang status pernikahan. Ibu ini pernikahan yang keberapa? Yang pertama, suami yang keberapa? Berarti yang pertama ya. Kalau ibu bagi suami, istri yang keberapa? Yang pertama juga. Sudah berapa lama ibu menikah? Sudah 4 tahun. 4 tahun, tapi baru kali ini punya anak. Oke. Kok lama Bu? Kenapa Bu? Apakah memang disengaja lama nggak punya anak atau memang sudah program tapi nggak hamil-hamil? Memang disengaja ya. Oke. Baik. Disengajanya karena apa Bu? Apa karena kontrak kerja atau karena memang dari kantor nggak boleh hamil dulu? Oh, dari hamil. Dari kantor memang nggak boleh hamil ya? Gimana Bu? Sekarang kan ibu kan lama nih nggak punya anak, terus sekarang hamil, gimana, senang nggak? Suami senang nggak? Senang ya. Terus katanya dia senang gimana Bu? Reaksinya apa? Oke, jadi ibu pengen ngidam apa dikasih ya? Baik. Ibu kira-kira nih pengen jenis kelamin anak apa nih? Laki-laki perempuan? Laki. Ibu tadi kesini dari siapa Bu? Oke, suami mendukung ya? Ibu hamil ya? Oke. Ibu tadi dari Jawa ya? Dari Jawa itu ada istiadat apa Bu? Pakai bangle begitu kan? Pakai bawang gunting begitu? Atau ada istiadat apa? Dalam bahan lagi? Hari ini ibu bawa banglenya? Gak apa-apa, ibu pakai gak apa-apa, tapi gak usah yang ada tajam-tajamnya ya, seperti ada peneliti gitu. Kantongin aja gitu. Itu terlalu dompet gitu ya. Yang penting gak perlu nanti ketusuk perutnya gitu ya. Baik ibu, kemudian kan ini kita jaga-jaga ya, karena selama ibu hamil ini kami petugas kesehatan selalu men-screening, menyiapkan apapun perkiraan-perkiraan yang akan terjadi. Tetapi sebenarnya kan kita pengennya semuanya lahirnya aman, selamat. Tapi ini sebagai program perencanaan persalinan ya, yang bersih, aman dan bebas dari komplikasi. Jadi ini perlu saya tanyakan gitu ya. Nah ibu, kira-kira nih Bu, nanti ibu mau bersalin di mana? Di sini aja. Oke, kemudian nanti ditolong oleh saya atau tidak Bu ya? Kemudian Bu tadi seperti saya katakan, ibu kan punya riwayat hipertensi ya, jadi kalaupun terjadi apa itu nanti kira-kira ibu memilih tempat rujukannya mau di mana? Kalau di sini sih yang dekat itu rumah sakit Pasar Minggu, rumah sakit Pak Munir, ada rumah sakit Fatmawati yang bisa rujukan. Kira-kira ibu mau milihnya di mana? Di rumah sakit Pak Munir. Kemudian Bu nanti kalau misalnya saya butuh pengambilan keputusan cepat, kira-kira yang bisa saya mintain keputusan siapa nanti Bu? Apakah ibu sendiri atau suami atau ibu mertua atau siapa? Suami ya. Baik.
Oke, kalau begitu nanti persalinannya pengen ditampingi oleh siapa pun, suami atau ibunya? Ibu mertua dan suami ya. Oke. Persiapan persalinannya sudah disediakan Bu? Oke, nanti disediakan. Saya kasih tahu di belakang apa aja yang perlu disiapkan ya Bu ya untuk persalinan. Ibu pernah pakai riwayat pakai KB nggak? Selama 3 tahun kemarin nggak hamil pakai KB nggak? Pakai KB-nya apa Ibu? KB suntik berapa bulan? Yang 3 bulan. Sampai berapa tahun itu Bu? Sampai 2 tahun pakai KB suntik ya Bu. Bu hamil ini Bu bagaimana pola makannya Bu? Apakah makannya lancar, makannya banyak atau ogah-ogahan makan? Rada males ya, rada males makan. Oke, baru 5 bulan sih nggak apa-apa sih Bu ya. Tapi sudah mulai mau. Kemarin pas hamil trimester pertama 3 bulan pertama susah nggak makan? Sudah mulai makan ya. Ada yang nggak disukai nggak Bu dari pola makannya Bu? Oh nggak suka dengan Bu. Kemudian pola makannya jadi lebih sedikit, jadi lebih banyak apa saja? Jadi lebih sedikit. Ada alergi makanan? Nggak ada Bu? Oke, ya. Ibu buang air besarnya lancar setiap hari? Ada pernah keluar darah? Ada rasa nyeri? Kemudian sembelit? Jadi sering kencing ya Bu ya 1 minggu ini ya, tadi sudah saya tanyakan. Ibu pernah kerja, kalau siang tidur enggak? Bisa istirahat enggak? Enggak ya. Tapi kalau malam istirahat malamnya menurut itu cukup enggak? Berapa jam Bu? 7 sampai 8. Cukup ya. Oke, itu. Ibu ada alergi obat? Apakah ibu merokok? Suami merokok nggak Bu? Enggak ya. Suami minum alkohol? Apakah ibu juga suka minuman beralkohol? Maaf nih Bu, ada riwayat menggunakan narkoba nggak Bu? Karena ini bukan terkait dengan polisi, tetapi narkoba yang kaitannya nanti dengan perlindungan janin. Nggak ada ya Bu ya? Oke, baik. Jadi sehari bekerja. Ibu sebagai resepsionis berdiri selama bekerja berapa jam? Kadang gantian ya, tetapi lebih banyak berdirinya ya Bu ya. Mohon izin, masih melakukan hubungan seksual sama suami? Masih. Ada gangguan nggak? Merasa nyeri atau merasa sakit atau merasa nggak nyaman? Nggak ada masalah itu ya? Untuk mandi berapa kali sehari Bu? 2 kali ya, ganti pakaian dalamnya Bu. Ibu suka menggunakan obat-obat pencuci kandungan. Baik Ibu Angel, tanya-tanyanya sudah selesai ya. Nah kemudian nanti saya mau melakukan pemeriksaan fisik. Tadi Ibu sudah pipis apa belum? Iya sudah ya. Artinya saya mau periksa ini Bu, kolesterol kalau ada. Tetapi nanti karena Ibu kan punya riwayat hipertensi ya, jadi saya perlu nanti Ibu pipis lagi, kemudian ditampung, nanti saya lakukan pemeriksaan. Nah periksa aneminya kapan terakhir Bu? Pas trimester 1. Trimester 1 kemarin. Nah, kalau saya hari ini saya tes nggak apa ya. Kita nanti bisa lihat ada riwayat aneminya apa tidak. Kalau nggak ada ya nggak perlu saya periksakan. Itu ya Ibu Angel ya. Jadi sekarang Ibu pipis dulu. Nanti kalau sudah selesai pipis, cuci bersih, cebok yang bersih. Karena nanti tadi saya akan melakukan pemeriksaan pada daerah kemaluan ya. Sekarang dilepas ya, sudah dicebok tadi. Oke, sekarang saya lakukan pemeriksaan berat badan Ibu. Misalnya Ibu berat badannya 58. Tumit kakinya menyentuh kepada tembok. Ibu biasa aja sampai pas ya 100. Saya tensi ya. Bu. Oke. Kemudian saya ya. Aduh. Baik. Itu ya Bu ya. Ibu
Ibu saat ini sih memang tensinya agak tinggi 130/90 ya. Nadi ibu sih bagus 88. Kemudian suhu tubuhnya juga bagus ya. Sekarang kita lanjut ya Bu ya, pemeriksaan fisik. Ibu duduk dulu. Nah, Ibu saya mau ukur ya. Ini ukur lingkar lengan. Maaf ya Ibu ya. Ini saya ngulur dulu ya. Oke, maaf ya Bu ya. Oke. Maaf Ibu Angel. Lingkar lengannya 28,5 ya Bu ya. Ibu boleh tiduran dengan nyaman, silakan Ibu ya. Ibu tiduran, saya cuci tangan dulu ya Bu ya. Cuci tangan, menahan langkah, selesai cuci tangan. Baik, Ibu saya lakukan pemeriksaan ya. Ntar Bu saya ambil jam tangan saya. Ibu mulai saya periksa kepalanya ya. Kepala Ibu bersih, rambutnya tidak ada ketombe. Suka rontok nggak Bu rambutnya? Enggak ya. Oke, maaf ya Bu ya, saya cek dulu. Oke, tidak ada odem juga ya Bu. Coba Ibu lihat ke atas. Maaf, lihat ke bawah Bu. Oke, ya, Ibu tidak ada tanda anemis sih, nggak anemis ya. Kemungkinan nggak perlu saya cek, saya juga nanti cek kukunya ya. Kukunya juga nggak anemis, telapak tangannya juga nggak anemis, ya. Oke, terus kemudian nggak ada pen lampnya. Ibu maaf ya, saya mau periksa hidung Ibu. Ibu tengah ada begini. Apa ya Bu ya? Oke, iya. Oke, telinganya ya Bu ya. Ada kesana Ibu lagi. Harusnya ini mau dibuka ya Bu ya. Maaf ya Bu ya. Oke, sampai Ibu. Ibu, nah ya. Hidungnya sih tidak ada masalah, aman ya. Kemudian telinganya juga aman. Kemudian Ibu bisa buka mulut sebentar. Ibu tengada, buka mulut, lidahnya dijulurkan Bu. Yang mangap lagi Bu, mangap lagi. Ya, oke. Ibu tutup kembali. Tidak ada masalah pada di giginya ya. Tidak ada karies gigi, nggak ada yang lubang-lubang, nggak ada yang bolong. Di sini juga aman ya, tidak ada. Oke, maaf Ibu, saya periksa lehernya. Ibu tengada dulu. Oke, tidak ada benjolan. Ibu maaf, coba telan lagi. Sakit nggak Bu? Enggak ya? Oke. Aman ya Bu ya? Nggak ada pembesaran tunjang getah benihnya, nggak ada pembesaran kulit misalnya. Ibu mohon maaf ya, saya buka jalan payudaranya ya, nggak apa-apa ya. Sebentar. Oke. Untuk payudaranya simetris, kanan kiri membesarnya sama ya. Kemudian saya cek dulu satu-satu Ibu ya, di payudaranya. Oke. Tapi susunya bagus ya Bu ya, menonjol ya. Oke, bagus. Stetoskopnya mana ya? Pemeriksaan payudara sendiri. Pernah ya Bu ya? Oke. Apa gunanya Bu pemeriksaan payudara sendiri? Iya, jadi untuk mendeteksi apakah ada keganasan pada payudara kita ya. Nanti saya ajarin periksa bagaimana caranya. Nanti saya ajarin, saya cek dulu ya Bu ya. Coba Ibu tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Hembuskan Ibu. Pinter. Saya angkat jantungnya dulu. Oke, tarik nafas lagi. Hembuskan. Oke. Nah, tadi mau saya ngajarin periksa payudara sendiri ya Bu ya. Jadi periksa payudara sendiri ini Ibu bisa lakukan di rumah, bisa lakukan di kamar mandi di depan kaca, atau bisa sambil tiduran gini. Caranya begini ya Ibu. Salah satunya Ibu letakkan di sini. Oh, tadi maaf Bu. Nah, gini tuh, saya mau tadi cek payudaranya ya. Oke, bagus tadi.
ya. Nah kalau periksa payudara sendiri, kalau ibu ditaruh ininya ada di sini, kemudian ibu cek. Mulai dari sini bu. Nah ya, seperti tangan saya ya, kayak gini. Nah kayak gitu. Bergantian memutar. Kalau sudah ini yang bergantian, ini ibu yang periksa ya. Mulai dari ujung ketiak. Kayak gitu ya, sambil diraba ya bu ya, ada benjolannya apa enggak? Oke, enggak ada ya bu ya. Nanti bisa dipraktekkan kalau di rumah ya. Ya tangannya taruh lagi. Sekarang gantian ya bu ya, perutnya saya buka. Oke, Bu Angel nih 5 bulan ya bu ya. Saya cek dulu ya bu ya perutnya. Lima bulan ya bu ya. Ya, jadi ini tinggi fundusnya, tinggi daerah labnya ini bu, 2 jari atau 3 jari ya bu ya, di bawah puser. Jadi ini sudah mulai besar, makanya ibu sudah mulai sering kencing ya. Saya cek dulu ya bu ya, saya ukur kalau pakai Medlin tuh berapa. Oke. Jangan 5 bulan, nanti gak bisa dibatasi. Taruhlah ini kehamilannya tuh 36 minggu ya, 36 minggu. 36 minggu itu sudah segini ya bu ya, sudah pertengahan antara pusat dan diafragmanya ibu, Profesor Supoid sampai di sini bu ya. Oke, sekarang saya periksa level 2-nya bu. Saya cek dulu nih bagian sini ada apa isinya. Ini kemungkinan punggung ya bu ya. Kemudian bagian-bagian kecil. Coba ibu kakinya ditarik sebentar. Bentar. Coba dilonggarkan sedikit. Nah, longgar sedikit. Oke. Ibu kalau sakit bilang ya. Kepalanya sudah masuk ini, ya. Kepalanya sudah masuk. Oke, diluruskan lagi. Memang kepalanya sudah masuk nih bu ya. Hasil perabaan saya sih kemungkinan 1/5 yang sudah masuk bu ya. Saya dengarkan dulu ya bu ya detak jantungnya. Coba pinjam tangannya sebentar. Saya hitung dulu ya bu ya. Oke, sudah saya hitung 1 menit. Bagus ya, detak jantungnya normal. Coba saya cek kakinya dulu ya. Maaf ya Ibu Angel, saya lepas kaos kakinya Ibu Angel. Ya. Coba Ibu dibuka. Sambil nanti saya mau periksa alat kemanuannya ya, sambil saya siapkan alat, coba ibu miring ke kiri sebentar biar nyaman ya, miring senyamannya ibu ya, sambil saya periksa daerah, maaf ya bu ya, apakah ada varises apa tidak ya. Oke, tidak ada varises. Satunya juga ya bu, maaf ya Ibu Angel ya, kita buka ya. Oke, tidak ada. Oke. Ya ibu miring kiri aja dulu yang nyaman. Saya siapkan botolnya ya. Sudah saya siapkan alatnya ya. Oke, coba dibuka. Ini sudah ada lesnya ya bu. Saya mau pakai handscool. Ibu nggak suka ini kan, gatel-gatel, keputihan. Ini kan tadi sering pipis,
Kalau habis pipis dikeringkan ya. Tapi saya cek dulu nih, kadang-kadang suka pipis itu ibu sih suka gatal ya Bu ya. Maaf ya Ibu Angel, saya bersihkan dulu ya. Ini bagian kemaluannya yang luar, bagian kemaluannya lagi. Ibu kalau nggak nyaman bisa bilang ke saya ya. Baik Ibu, saya periksa ini ada namanya kelenjar Bartholin. Nyeri tidak? Enggak ya. Ada lagi juga namanya di daerah sini. Maaf ya Bu, agak nggak nyaman sedikit ini daerah tempat pipisnya saya periksa. Bagian uretranya tidak ada pembesaran kelenjar stent ya. Oke. Coba jadi Ibu miring lagi, miring ke kiri lagi. Sekarang bagian anusnya yang saya periksa ya. Oke, mohon maaf ya Ibu Angel ya. Oke, coba ngeden dikit. Nah, ngeden dikit lagi. Oke, aman. Tidak ada pembesaran pada hemoroidnya ya Bu ya. Gak apa-apa, miring kiri dulu Bu. Ini jangan di videoin ya, nggak benar. Ke kanan, pemeriksaan saya sudah selesai. Miring ke kanan, Ibu bangun pelan-pelan ya. Mau saya bantu? Bisa. Oke, sekarang duduk dulu, kakinya digantung. Kakinya digantungin aja. Ibu ini kan kerjanya berdiri terus ya. Capek nggak? Kalau kayak gini sakit nggak? Tapi sebelah sini nggak sakit ya? Oke. Salah. Nah, sakit nggak? Ya. Kemudian saya cek dulu untuk refleks patelanya atau refleks pada kakinya. Tapi nanti pada dengkulnya ya saya tetap dikit, nggak apa-apa ya Ibu, dibuka dikit nggak apa-apa ya. Oke, Ibu relax saja. Ibu kalau kerja naik motor, naik busway atau apa Bu? Naik apa Bu? Naik motor? Boncengan sama suami, nggak usah dipegangin nggak apa-apa. Boncengan sama suami? Iya. Naik motor? Nggak sakit? Begitu kalau mau jangan. Nanti saya jelaskan di tempat duduk sana ya. Oke, saya Oke, ya Ibu kembali duduk sana sudah. Sekarang saya menjelaskan hasil dari keseluruhan pemeriksaan ya Bu ya. Oke, memang tadi tensi Ibu agak tinggi ya, 130/90 seperti itu. Jadi ini karena tensinya tinggi, memang nanti harus saya konsulkan ke Dokter Opcin. Nanti saya buatkan surat rujukan untuk Ibu periksa ke Dokter Opcin ya. Mau periksanya di mana nanti saya buatkan rujukan. Di Marin ya? Iya. Nanti di Dokter Opcin di Marin ya Bu ya. Oke, kemudian sih tadi hasil pemeriksaan fisik lainnya tadi sudah bagus ya, tidak ada kelainan. Di mata juga tidak ada penyakit hepatitis, anemi juga tidak ada. Pada daerah dada juga aman ya, jantungnya juga masih bagus, pernapasannya sih bagus, tidak ada masalah. Puting susu menonjol itu juga baik ya. Saya tidak perlu bangkit juga puting susunya ya Bu ya, karena nanti bisa mengakibatkan kontraksi ya. Kemudian dari hasil pemantauan secara palpasi, kondisi ibunya sih sesuai dengan usia kehamilan ya. Sesuai usia kehamilan 36 minggu ya, tinggi fundus uterinya di pertengahan sifilis pusat, terus kemudian tinggi ibunya juga 30 cm, jadinya masih aman ya. Menurut taksiran persalinan saya, nanti ibu kurang 4 minggu lagi nih bersalin ya. Jadi kemungkinan Agustus nanti ibu bersalin ya. Kemungkinan sih tanggal 25 Agustus nanti bersalinnya. Oke, gitu ya Bu ya. Jadi sekarang usia kehamilannya 36 minggu. Terus kemudian ibu tadi tekanan hipertensi, jadi nanti saya periksakan ya. Takutnya nanti menjadi preeklamsi berat ibu
Jadi preeklamsi itu tensi yang tinggi pada ibu hamil. Kalau tidak ditangani secara segera, nanti ibu bisa kejang, membahayakan nyawa ibu dan nyawa bayinya juga. Jadi nggak apa-apa ya, nanti saya kontrolin ya ke dokter ya. Sudah pernah USG atau belum? Sudah ya? Oke, nanti kalau sudah pernah USG, nanti USG lagi di sini ya. Oke, terus kemudian tadi pola makannya ditingkatkan lagi. Tidak apa-apa, kalau nggak suka nasi, sukanya apa boleh dimakan. Buah-buahan suka, sayuran suka, nggak apa-apa dimakan ya. Nggak harus selalu nasi. Cemilan seperti rujak, salad buah, jus buah juga bagus, tidak apa-apa ya. Belum mulai cuti hamilnya? Ya, berarti mau cuti istirahat yang banyak. Nanti jangan lupa kontrol ya, istirahat juga banyak. Nanti besok ini saya kontrolkan. Jadi besok ibu sudah harus datang ke dokter. Kemudian 1 minggu lagi datang ke saya lagi. Ya, kenapa kontrolnya sudah harus 1 minggu? Karena ibu sudah masuk ke trimester 3 dan sudah mulai genap bulan. Sudah harus seminggu sekali kontrol dari saya ya. Kemudian ini obatnya ya. Ini tablet tambah darah. Meskipun nggak anemi, ibu tetap harus minum tablet tambah darah. Supaya apa? Supaya kebutuhan darah merahnya terpenuhi. Terus minumnya malam hari saja ya Bu ya. Ibu kenapa harus diminum malam hari? Karena kalau di pagi hari takutnya enek gitu. Jadi kalau malam hari dipakai untuk tidur tidak berasa enek. Untuk biar bagus lagi, ibu boleh minumnya sama air jeruk boleh, atau jus boleh. Atau kalau punya vitamin C yang biasa boleh ya. Nah, kemudian ini ada kalsium. Kalsium ini diminum pagi hari sekali saja. Kalau besok kontrol ke dokter, kemudian dikasih obat hipertensi tidak apa-apa. Obat ini juga boleh dibawa pada saat kontrol ke dokter. Ya, buat besok saya rujuk ke dokter itu boleh dibawa, tunjukin saja ke dokternya Bu. Dokter dari Bu Bidan saya dikasih obat ini. Boleh ya. Kemudian kan saya sambil menunggu sebentar ya Bu ya pemeriksaan labnya ya. Ini ceritanya saya pemeriksaan lab ya. Pemeriksaan labnya, jadi kalau labnya itu hasil urinnya sih dari saya sih positif 1. Artinya ada proteinnya di dalam si urin. Nah ini memang harus ke dokter ya, takutnya nanti ada tadi tuh Bu preeklamsi itu nanti berbahaya. Jadi sudah saya buatkan surat kontrolnya. Ini nanti kalau pada saat kontrol dibawa aja ke dokternya, ya, kasihkan ke dokternya. Nanti kalau ditanya dokternya dari BBM dikasih obat apa? Dikasih obat ini. Iya, baik. Dari ibu bagaimana? Adakah yang mau ditanyakan? Cukup ya. Oke, ibu terima kasih kalau cukup. Besok kontrol lagi 1 minggu lagi ke saya. Jangan lupa besok ke dokter terus hasil dokternya bawa ke saya ya. Hati-hati di jalan. Terima kasih ya Bu ya. Kasih ya Bu ya. Ini taruhlah kalau dia hipertensi. Sekarang kalau dia normal-normal saja. Ya. Ibu tadi hasil pemeriksaan saya tadi sudah ya normal semuanya, bagus kondisinya bagus. Ini kan sudah 36 minggu ya. Minggu depan itu sudah mulai genap bulan, sudah mulai 37 minggu. Artinya minggu depan tuh kadang-kadang sudah mulai kontraksi, tidak apa-apa ya. Ini saya kasih tahu nih Bu, tanda-tanda mau bersalin ya. Kontraksinya kenceng banget Bu. Ibu lihat jam nanti ya. Misalnya Ibu lihat setiap 15 menit itu datangnya berapa kali. Jadi mulai nyut gitu tuh Ibu lihat itu berapa lama? 1 menit kah? 1 detik kah? 1 menit. Nanti dicek seperti itu setiap 15 menit ya. Kemudian kadang-kadang suka keluar lendir darah gitu. Sininya sakit ya, kemudian nyut gitu lendir darah suka keluar. Atau kadang-kadang malah bahkan keluar kayak air ketuban gitu, bukan air pipis. Kalau pipis itu baunya pesing. Kalau ini air merembes aja, tapi baunya itu agak-agak amis gitu. Itu tandanya ibu sudah mau bersalin. Kalau ada tanda-tanda seperti itu langsung saja datang ke saya, ya. Itu tanda-tanda mau persalinan.
Terus tadi ibu keluhannya kan sering kencing ya, tidak apa-apa. Memang tadi saya periksa itu kepalanya sudah masuk ke pintu atas panggul, sudah mulai masuk. Jadi itu yang menekan kepala si janin. Kepala janin itu menekan kandung kemih ibu. Jadi sudah sering mulai kencing, tidak apa-apa. Yang penting kalau sering kencing harus dilap yang kering. Iya, sampai kering dulu baru ibu boleh pakai celana dalam lagi. Jangan lagi basah-basah nanti dipakai. Nanti jadi gatal-gatal di sini. Jadi jamur merah-merah. Kemudian pakai celana dalam yang dari katun. Habis pipis kalau bisa langsung ganti celana dalam yang baru, bukan baru beli, bukan yang masih bersih gitu ya. Pakai lagi seperti itu. Jangan pakai celana dalam yang sama, karena nanti bisa menimbulkan gatal-gatal infeksi. Karena sudah mulai sedikit kecil. Nanti juga kadang itu suka nyeri pinggang. Suka nyeri pinggang nggak sekarang? Iya. Sudah mulai dekat-dekat persalinan. Ya, terus tadi kata saya disiapinnya seperti baju-baju bayi, masukin itu dalam satu tas. BPJS-nya jangan lupa dibawa, ya BPJS-nya dibawa ke sini. Sama buku KIA-nya dibawa ya. Di dalam buku KIA itu apa ini buku KIA-nya ya? Ini buku KIA-nya dibaca. Ada kok tanda-tanda persalinan, bagaimana merawat bayi, bagaimana menghindari persalinan, ada semuanya di sini ya. Terus nanti kontrolnya 1 minggu lagi. Ini obat yang sudah saya jelaskan ya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah ya, oke. Nanti minggu depan kontrol ke saya ya. Oh, kemudian cepet banget, sudah harus 1 minggu. Iya, karena ini sudah mau masuk 6 bulan. Jadi kalau bisa setiap 1 minggu kontrol ke saya, gitu ya. Mudah-mudahan anaknya sehat, lancar ya, tidak ada kendala ya, sampai ke sini. Terima kasih Bu Angel. Ada yang mau ditanyakan ke saya? Cukup ya. Baik, terima kasih. Hati-hati di jalan kalau pulang. Terima kasih Bu. Begitu adik-adik.